Shalom, apa kabar semuanya saudara? Saya percaya kita semua sehat-sehat saja, baik-baik saja, karena kita semua dalam naungan Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita bertemu dalam special edition lockdown. Nah, sebelum kita mulai firman Tuhan hari ini, mari kita siapkan hati kita untuk pujian dan penyembahan. Siap saudara untuk memuji Tuhan? Amin. Tanganku dengan
percaya Tuhan, kami percaya Engkau sumber segalanya. Amin. Ketidakpastian, kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu sempurna, tak pernah Kau gagal. Terima kasih. Kuasa-Mu tak terbatas, lampaui pikiranku. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya. Ajaib Kau Yesus, Kau penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Oh, dalam tangan-Mu seluruh hidupku takkan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Tuhan, takkan aku goyah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat anugerah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pelindungan-Mu nyata. Engkau berkuasa di atas seluruh kehidupan kami. Kau sungguh ajaib Tuhan. Kami hidup karena kemurahan-Mu Tuhan, bukan karena gagah dan kekuatan kami. Pada saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar perkataan-perkataan firman-Mu semakin meneguhkan kami. Perkataan-perkataan firman-Mu Tuhan membuat kami semakin percaya, semakin teguh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus beracara melalui hamba-Mu ini Tuhan, agar hanya nama-Mu saja Tuhan Yesus yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Biar firman-Mu ini memberikan kekuatan, peneguhan di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang menjamah setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus setiap orang percaya katakan amin. Sekali lagi saudara, apa kabar semuanya? Ya, firman Tuhan hari ini untuk spesial lockdown ya saudara. Saya berikan judul Penjaga Hidupku. Ya, kita buka sama-sama dalam Mazmur 121. Kita buka sama-sama Mazmur 121. Mazmur 121. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian Ziarah.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Nyanyian ziarah ini mencerminkan keyakinan kuat dari orang-orang yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Di sini mereka mengekspresikan penyerahan mereka kepada Tuhan sepenuhnya, saudara. Karena kita tahu bahaya itu senantiasa mengancam dan ada di mana-mana, entah di dalam rumah maupun di luar rumah. Kita nggak pernah tahu bahaya apa yang akan mengancam di sekeliling kita. Mazmur ini membimbing dan mendorong kita untuk menenangkan diri dan benar-benar yakin kepada Tuhan. Bagaimanapun keadaan sekeliling kita, bahaya apapun yang mengancam, kita harus yakin akan pelindungan Tuhan dan berserah penuh pada pemeliharaannya, saudara. Ayat yang ke-1, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dari mana akan datang pertolongan kita, saudara? Saudara pernah berdiri dekat Three Sister, Blue Mountain? Saudara melihat pemandangan di sana, lihat gunung-gunungnya, dan juga di bawahnya itu ada pohon-pohon yang kelihatannya cuma hijau ketutupan semuanya. Kalau saudara ada di tengah-tengah pohon itu, di bawah ya gitu saudara ya, saudara gak bisa ngeliat kemana-mana. Saudara mau teriak segala macam, gak ada pertolongan. Bayangkan kalau misalnya saudara ada di tengah-tengah sana, di tengah-tengah hutan yang dikelilingin oleh pohon-pohon, yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Kemana saudara bisa mencari pertolongan? Dari mana akan datang pertolongan kita? Saudara punya uang yang banyak. Uang yang banyak pun gak bisa menolong. Kita mendengar banyak orang yang meninggal karena COVID. Bukan karena mereka gak ada uang, tapi mereka punya uang. Tetapi untuk masuk rumah sakit, tidak ada rumah sakit yang mau terima. Akhirnya mereka telat mendapatkan pertolongan. Mereka punya uang untuk membeli obat, tetapi pertolongan yang terlambat. Akhirnya mereka meninggal. Jadi dari mana pertolongan kita, saudara? Orang yang kita andalkan, bahkan raja-raja, petinggi-petinggi negeri sekalipun gak bisa menolong dirinya sendiri dalam situasi ini, saudara. Layangkan mata jauh ke atas, saudara, tertuju pada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Cuma Tuhan satu-satunya yang bisa menolong kita pada saat ini. Bukan pertolongan-pertolongan yang lain. Dengan berdoa, dengan membaca firman-Nya, dengan menaikkan pujian dan penyembahan, naikkan segala doa dan permohonan kita kepada Tuhan. Dengan tidak putus-putusnya, saudara. Karena benar-benar gak ada yang bisa menolong kita dalam situasi seperti ini. Hanya pertolongan Tuhan yang membuat kita bisa menjalani semuanya ini dan tetap teguh. Kemudian ada ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nah, ini kita harus yakin, saudara. Kita harus yakin bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus, di dalam kuasa dan kemurahan-Nya. Oleh sebab itu, dari Tuhanlah kita mengharapkan pertolongan itu datang. Pertolongan dengan cara dan waktunya Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang menolong, saudara, gak ada yang bisa menolong kita. Kalau Tuhan yang turun tangan, semuanya akan baik-baik saja, saudara. Amin. Percaya, saudara. Ayat yang ketiga.
Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Haleluya. Wah, siapa yang jadi pegangan hidup kita, saudara? Terutama di masa-masa yang gak menentu ini. Masa yang berat ini, saudara. Orang kehilangan pekerjaan, orang kehilangan harapan hidup, orang stres, orang gak bisa tidur. Kalau orang yang berpegangan pada Tuhan, saudara, mereka gak bakal goyah. Tapi orang yang gak punya pegangan, gak punya Tuhan, mereka gak punya pegangan. Kepada siapa mereka bisa berpegangan? Kepada siapa mereka bisa berdiri? Mereka bisa berdiri kokoh itu karena apa? Mengandalkan kekuatan sendiri? Gak bisa, saudara. Gak ada yang bisa mereka harapkan. Makanya banyak orang yang depresi. Banyak orang yang makan obat stres. Makan obat tidur. Karena berat perjuangan hidup pada saat ini, saudara. Saudara merasa takut? Ya, sebagai manusia kita juga pasti bisa merasa takut. Tapi yang paling inti tuh jangan biarkan ketakutan itu menguasai hidup kita. Kalahkan ketakutan itu, saudara. Kalahkannya bagaimana? Kalau kita takut itu, kalau kita udah takut, gimana cara mengalahkannya? Hanya satu caranya. Percaya, yakin pada Tuhan Yesus, sang penjaga hidup kita. Nabi Elia, saudara tahu Nabi Elia? Nabi Elia itu seorang nabi yang besar. Dia pun pernah mengalami ketakutan yang luar biasa. Sampai dia itu kepengen mati. Tetapi malaikat Tuhan datang kepada dia. Memberinya makan sehingga dia kuat. Berjalan 40 hari 40 malam, saudara, ke Gunung Horeb. Di mana pada saat itu Tuhan menyatakan diri kepada dia. Saudara, kalau Tuhan adalah penjaga hidup kita, kita percaya. Kita semakin percaya. Kalau dia berkuasa atas hidup kita. Dikatakan kita ini adalah biji mata Tuhan. Yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi, kalau kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, kalau kita adalah biji mata Tuhan, bukankah kita itu begitu berharga bagi Tuhan, saudara? Biji mata yang dia jaga. Ada gak sih orang yang buang biji mata, colok biji matanya? Nah, biji mata yang begitu dia jaga, saudara. Biji mata yang memancarkan kasihnya. Itulah, saudara, kehidupan kita. Ayat yang keempat, saudara. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ya, waduh, luar biasa. Tuhan adalah penjaga hidup kita yang gak pernah terlelap, dikatakan di sini. Saudara tahu ada rumah-rumah, banyak rumah-rumah ya. Kalau misalnya kita waktu di Indonesia, banyak rumah-rumah yang dijaga ada satpamnya. Satpamnya aja itu kadang-kadang ketiduran. Lagi tengah-tengah malam, lagi subuh gitu, dia tidur. Enak-enakan tidur. Tapi Tuhan kita luar biasa, haleluya. Tapi Tuhan kita gak pernah terlelap, saudara. Dia gak pernah ketiduran. Artinya, dia selalu awake, selalu menjaga kita. Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi ini menjaga hidup kita, bayangkan, saudara, apa yang perlu kita takutan lagi? Apa yang perlu kita khawatirkan lagi? Kalau Tuhan pencipta langit dan bumi ini adalah Bapa kita, wah, luar biasa, saudara. Dia tahu, Tuhan tahu jumlah rambut di kepala kita. Bahkan dikatakan, satu helai rambut pun tidak akan jatuh tanpa Ia kehendaki. Wow, saya selalu ingat firman ini. Karena luar biasa, saudara, penjagaan Tuhan atas hidup kita. Amin, saudara. Jadi, jangan biarkan ketakutan itu menguasai kita, saudara. Bawa semua ketakutan itu, biar kita semakin percaya kepada Tuhan. Dia yang menjaga hidup kita. Dia yang berkuasa atas hidup kita. Yang harus kita lakukan pada saat-saat seperti ini, saudara, bukan ketakutan, tapi kita harus tingkatkan percaya kita pada Tuhan. Kita harus tingkatkan keyakinan kita pada Tuhan. Kita percaya Dia mampu melakukan segala perkara, saudara. Amin. Kita percaya, saudara, Dia menciptakan semesta alam ini dari yang tidak ada menjadi ada, bahkan luar biasa.
besar, indah, sempurnanya ciptaan Tuhan. Dengan firman-Nya aja, dengan perkataannya saja saudara, Dia ciptakan semuanya ini semua. Oleh sebab itu, apapun masalah yang kita hadapi, apapun keadaan sukar yang kita hadapi saudara, kita yakin dan percaya kalau Tuhan berkuasa untuk menolong dan melepaskan kita dari bahaya dan bencana. Amin. Amin. Saudara, ayat yang kelima saya bacakan. Ayat yang kelima sampai ke-8. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Wow, Tuhan sudah memberi jaminan atas hidup kita saudara. Apalagi yang kita takutkan, apalagi yang kita ragukan. Tuhan gak pernah jauh dari kita. Dia selalu menaungi kita. Dia ada, bahkan dikatakan di ayat ini, Dia ada di sebelah tangan kita. Dia Immanuel, Allah yang menyertai. Di dalam naungannya saudara, kita bisa tenang, kita bisa aman. Tuhan yang menjaga kita siang dan malam, sehingga siang dan malam itu gak menyakitin kita, gak membahayakan kita. Amin saudara, haleluya. Luar biasa sekali ayat ini saudara. Justru pada saat-saat seperti ini saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya itu harus semakin menunjukkan kepercayaan kita, keyakinan kita kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita sebagai orang percaya ketakutan, stres, bagaimana orang lain yang belum percaya kepada Tuhan bisa melihat Tuhan Yesus yang ada dalam hidup kita saudara? Gimana hidup kita menunjukkan Kristus di tengah-tengah orang yang gak percaya? Kalau kita sendiri ketakutan, kalau kita sendiri ragu, kalau kita sendiri stres. Alkitab itu sering menuliskan, jangan takut, jangan khawatir. Nah, kita sering baca saudara. Jadi tugas kita lah untuk menghidupkan firman Tuhan supaya kita gak takut, supaya kita gak khawatir. Tapi jangan nekat ya saudara ya. Bukannya bilang kita jangan takut, jangan khawatir, kemudian kita keluar kemana-mana gak pakai masker, ya. Terus udah itu nanti ditangkap polisi. Bukan seperti itu saudara. Jangan nekat. Iman dengan nekat itu beda saudara. Ya. Kita jangan takut, jangan khawatir akan keadaan, tapi bukan nekat. Ingat, bukan nekat. Ya. Orang yang percaya, siapa yang memegang hidupnya ini, dia tidak akan takut pada situasi apapun. Karena dia percaya penjaganya, yaitu Tuhan, berkuasa atas seluruh semesta alam ini. Topan dan badai pun diam ketika dihadiknya. Orang buta dicelikan, orang mati dibangkitkan. Haleluya. Percaya kan saudara? Nah, orang yang percaya siapa yang menjaga hidupnya, dia tidak akan gentar menghadapi masa-masa mendatang, masa-masa yang sulit. Karena dia percaya penjaganya itu berkuasa atas seluruh kehidupan ini. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Bahkan pada saat kita masih di dalam kandungan ibu kita pun, dia sudah tahu kita, dia sudah mengenal kita. Sampai tua masa memutih rambut kita, dia tetap Allah yang luar biasa. Allah yang menggendong kita. Kasihnya begitu luar biasa saudara. Kita harus percaya. Orang yang percaya siapa yang menjaga hidupnya, dia tidak khawatir akan apapun juga saudara. Karena dia tetap percaya penjaganya sanggup melindungi dan menjaga dia. Firman-Nya adalah ya dan amin. Ketika Tuhan mengatakan dia akan menjagai kita, maka firman-Nya akan digenapi dalam kehidupan kita. Yang harus kita lakukan percaya saudara. Kita bisa tahu Mazmur 91, walau 1000 rebah di sisi kiri, 10.000 sebelah kanan itu tidak akan mengenai kita. Tetapi pada saat-saat seperti ini, justru di mana saat-saatnya kita menghidupkan firman itu, supaya keadaan apapun tidak membuat kita takut, karena kita berpegangan penuh
pada janji Tuhan. Percaya saudara? Amin. Mari kita tutup firman Tuhan pada hari ini. Kiranya menjadi kekuatan, menjadi peneguhan buat kehidupan saudara. Menghadapi situasi seperti ini, semakin lagi kita percaya pada Tuhan. Karena benar, Tuhan adalah penjaga hidup kita. Tanpa Tuhan yang menjaga hidup kita, sia-sia. Sebagaimana hebatnya kita menjaga hidup kita, semuanya sia-sia. Sebagaimana luar biasanya kita mencari harta segala macam untuk melindungi hidup kita, semuanya akan sia-sia kalau bukan Tuhan yang menjaga hidup kita. Jadi saudara, tetap percaya sama Tuhan. Malah pada saat-saat seperti ini, tingkatkan lagi percaya kita pada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah penjaga hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau tetap percaya dalam keadaan apapun Tuhan, bahwa Engkau-Lah ya Tuhan Yesus, penjaga hidup kami. Dalam situasi apapun Tuhan, Engkau tidak pernah terlelap, Engkau tidak pernah ketiduran. Engkau yang menjaga hidup kami Tuhan. Dari awal sampai akhir Engkau berkuasa sepenuhnya. Kami tidak takut, karena Engkau yang menyertai kami Tuhan. Teguhkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Biar firman-Mu terus hidup di dalam kami. Dan kami semakin percaya, kami semakin yakin. Engkau adalah penjaga hidup kami yang sempurna. Engkau penjaga hidup kami yang berkuasa. Engkau penjaga hidup kami yang penuh dengan kasih. Dan kami tidak perlu takut ya Tuhan. Biarlah seluruh hidup kami ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Dan Engkau yang beracara sepenuhnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hanya nama-Mu saja Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu ini Tuhan. Biar kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan, kemurahan-Mu terus melimpah di dalam kehidupan kami, menjaga dan melindungi setiap kami. Dan biar kami Tuhan Yesus semakin kuat dalam menjalani setiap hari-hari kami. Karena kami tahu, kami tidak menjalaninya dengan sendirian, tapi kami menjalaninya bersama dengan Engkau yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk segala kekuatan yang Kau berikan pada kami. Biar kuasa kasih-Mu Tuhan semakin tercurah di dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami Tuhan semakin dikuatkan, semakin dipulihkan, semakin diteguhkan di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kehidupan kami memancarkan Engkau yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Kami serahkan hari-hari kami, waktu-waktu kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kanan
kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya.